Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul jabbar muqawwimul laili wan-nahar mubsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Asbahna amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat, bagaimana kabar malam hari ini? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Semangat semuanya? Baik, kita sedang di bulan Rajab, ya. Bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini sebagai Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji. Dzulqa'dah untuk keberangkatan, Dzulhijjah pelaksanaannya, Muharram untuk pertulangan. Bayyur Rahman, tamu Allah. Satu lagi adalah Rajabullah, berpisah. Dan hari ini takdirkan kembali dipertemukan dengan Rajab ini. Maka ada satu doa yang kita sering dengar hadisnya, walaupun di satu sisi ada yang mengatakan lemah riwayatnya, tapi hadis dhaif dalam fadhailah amal itu bisa dipakai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Setidaknya ada kesadaran diri. Kita mohon kepada Allah keberkahan di 2 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi ada lampu kuning 2 bulan min hari H Ramadan. Ini sudah persiapan dari sekarang. Nah, di antara doa dan balikna Ramadan, ada kesemangatan kita untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sisi lain kita di penghujung tahun 2025, bulan Desember, ya. Nah, maka saya sampaikan tadi temanya adalah muhasabah akhir tahun. Gak mesti akhir tahun sih, hanya momen itu saja. Ayat yang bisa kita ambil tentang muhasabah ini yaitu surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Luar biasa ini. Saya mulai dengan ujung ayatnya ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah
Maha khabir, Maha tahu sampai ke partikel kecil, itu ilmu khabir. Dan analisa secara tadabbur, ketika di awalnya khabir baru ta'malun, kan ada ya basiru bima ta'malun, ada juga bima ta'maluna basir, bima ta'maluna khabir, ada bertentukan ayatnya itu. Kalau sifat Allah yang dahulukan seperti di sini khabirun bima ta'malun, itu menunjukkan amalan yang batin. Tapi kalau khabirnya di akhir wallahu bima ta'maluna khabir, itu bukan amalan yang zahir, beda tekanannya. Jadi kalau nama Allah yang dahulukan itu menunjukkan amalan yang Allah tahu dengan detail, itu amalan yang sifatnya batiniah, yang terbesit dalam hati kita, yang tidak nampak, yang abstrak. Ya. Wallahu alimun bikulli syai'in alim, dan juga alimun bikulli syai'. Banyak ayat seperti itu. Jadi rumusannya, ketika nama Allah dahulukan, baru kalimat ta'malun, Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan, itu menunjukkan yang Allah tahu adalah amalan yang batiniah. Tapi kalau yang dahulukannya pekerjaannya, wallahu bima ta'maluna khabir, ada kan itu ayatnya, itu menunjukkan amalan yang dimaksud amalan yang zahir, yang nampak. Nah, di sini lebih kepada amalan yang tersembunyi, ya, desiran-desiran hati, juga lintasan-lintasan pikiran. Allah Maha tahu ya. Innallaha khabir, dan tingkat kemampuan Allah sampai ke partikel kecilnya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwasanya nggak ada celah untuk kita bermaksiat sebenarnya. Kalau kita sadar tentang ini, Allah Maha detail. Kita nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Perbuatan apapun, sekecil apapun, sampai yang terbesit saja, Allah khabir. Nah, di sini. Baik. Awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika kita melewati ayat-ayat seruan, ayat-ayat nida'atul rahman, seruan-seruan dari Allah, ya, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada sekitar 98 ayat dalam Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hanya satu kalimat ini tengah tentang shalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Selebihnya di awal ayat. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika kita melewati ayat-ayat seruan seperti ini, maka hadirkan jiwa kita, ya, hadirkan jiwa kita, pasang matanya, pasang telinganya. Kenapa? Karena kitalah yang diseru ini. Jadi ketika melewati ayat-ayat panggilan ini, maka sadar kita yang dipanggil, kita yang diseru. Jangan sampai kita ini berlalu begitu saja. Allah manggil kita di sini. Dan ini adalah panggilan yang luar biasa, panggilan khusus bagi umat Rasulullah SAW. Jadi Allah itu ketika memanggil para rasulnya, itu dengan menyebut nama, ya Nuh, ya Lut, ya Adam, dengan itu, tapi tidak kepada Rasulullah. Allah panggil apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Sekalipun Allah menyebut nama Muhammad, berikutnya apa? Ada gelarnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu ayat-ayat. Betapa agung Allah memanggil Nabi yang tercinta ini. Begitupun panggilan umatnya berbeda. Ketika Allah panggil umatnya, ya umatnya Nuh, ya qaum Nuh, ya Bani Adam, ya Bani Israil, tapi tidak pada umatnya Rasulullah. Allah panggil dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Maka selayaknya kita memantaskan diri. Allah saja memanggil kita dan doa, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman, pasang hatinya, pasang matanya,
pasal ini. Karena rumusannya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah untuk kita laksanakan atau larangan untuk kita jauh. Dan ketika kita melaksanakan perintah ini atau menjauhi larangan ini, itu akan menambahkan keimanan kita. Silakan cek. Ya. Kalau beli bukunya ada juga satu tisu ini bukunya. Jadi kalau bahasa Arabnya nidaatul Rahman, yes, panggilan Allah. Tapi terjemahkan dengan tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Sudah banyak dari Sobi. Silakan orang putih kalau tidak salah. Itu khusus mengumpulkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Disimpulkan teorinya. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, ada apa tadi? Ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Itu perintahnya. Di sini ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur. Perintahnya adalah untuk apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Agar kita introspeksi, muhasabah diri, maka dengan apa yang telah kita kerjakan untuk esok hari, untuk kita nikmati. Silakan kita visualisasi hati atau jiwa. Bayangkan, Bapak Ibu dan sahabat sekarang, kita diberikan koper perbekalan untuk perjalanan menuju akhirat itu. Entah kampung yang mana yang kita tuju. Karena hanya dua kampung. Ada kampung surga, ada kampung neraka. Koper ini masing-masing kita punya koper ini. Silakan buka kopernya. Apakah sudah cukup bekalnya? Bekal apa yang selama ini kita kumpulkan untuk kita nikmati di alam kubur nanti, untuk kita nikmati alam akhirat nanti. Hari ini kita muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat agar masing-masing jiwa yang diminta adalah personal, bukan kolektif. Masing-masing kita, entah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ibu atau istri atau siapapun kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Mari kita muhasabah diri. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita kumpulkan untuk kita nikmati sebagai bekal di kampung nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa yang kita muhasabah, apa yang kita introspeksi, kita cek sampai sahabat Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Bisa membayangkan untuk malam ini, di sepekan ini, ya, bisa nggak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat menyebut 3 amalan soleh yang telah kita lakukan di sepekan ini? Mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, yang masih istiqomah tahajudnya alhamdulillah, yang masih istiqomah baca Qur'annya alhamdulillah, yang masih istiqomah sedekahnya alhamdulillah. Ya, bayangkan sepekan ini saja, ya, mengingat 3 amalan yang telah kita lakukan. Dan silakan jadikan amalan yang 3 ini menjadi tawassul, menjadi wasilah atau media eskalator doa-doa kita. Silakan Bapak pamrih kepada Allah, minta balasannya. Ya Allah, tadi malam saya sudah sholat tahajud ya Allah, maka mohon ya Allah sembuhkan sakit anak. Silakan, boleh kita bertawassul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya, minimal 3 saja agar kita bersyukur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru 3 yang kita sebutkan. Ini bukan riya. Menyebutkan amal kepada Allah bukan riya. Ya, tapi kita minta balasannya. Ya Allah, hari ini saya sudah bersedekah, mudahkanlah urusan pasangan saya. Sampaikan pada Allah. Nah, ini. Dan di pekan ini ingat juga dosa apa yang kita lakukan. 3 saja. Maka mohon segera istighfar dan bertaubat.
terus seperti itu. Jangan hanya momen akhir tahun saja, tiap pekan, karena lagi tiap hari, Masya Allah. Baik, an Rasulullah SAW ada pesan Rasulullah. Apa yang kita hisab ini, apa yang kita introspeksi ini. An Rasulullah SAW, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidaklah bergeser dua telapak kaki anak Adam hari kiamat kelak sebelum ditanya akan 4 hal. Maka mari kita persiapkan jawaban dari 4 pertanyaan. Ini minimal treotul, ya kan ya. Akan ditanya 4 hal apa itu? Ini muhasabah kita di akhir tahun 2025. Ya, semoga tahun berikutnya lebih baik lagi, insyaallah. Amin ya Allah. Ya Allah, amin. Akan ditanya tentang apa? An umrihi fima afna. Usianya dihabiskan untuk apa? Nggak kerasa ya gue. Kalau Bapak bercermin, ya Allah, ternyata sudah berubah, ya, sudah keriput, apalagi Mbak? Gimana Bu? Ya, bandingkan foto ketika masa gadis dengan sekarang, perubahannya dahsyat sekali. Coba lihat usia kita. Ya. Ternyata usia kita ini sangat pendek sekali. Di sini kita hanya sekali, sementara, dan tidak lama. Allah mengatakan di suratul Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah gambarkan, ilustrasinya adalah 1 hari hitungan akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Kalau boleh kita konversi detik, menit, jamnya sama antara akhirat dan dunia ini, gitu, maka kita akan temukan sangat pendek usia kita di sini. 1 harinya di akhirat, 24 jamnya di akhirat, sama dengan berapa tadi? 1000 tahunnya di dunia. Coba hitung dulu. 24 jam sama dengan 1000 tahun. Setengahnya berapa? 12 jam sama dengan 500 tahun. Ada nggak di sini Pak Ibu usia 500? Nggak ada. Oke, mundur lagi. 6 jam sama dengan 250 tahun. Ada usia itu? Nggak ada. Mundur lagi. 3 jam sama dengan 125. Ada segitu usianya? Nggak ada lagi. 1 jam setengah sama dengan berapa? 62,5 tahun, betul? Dan ini adalah rata-rata usia kita. Jadi berapa jam? Allah. 1 jam setengah, Pak. Ya, sebentar. 1 jam setengah kita di sini. Bapak berapa usianya? 75, udah lewat. Ya, amal ummati kata Rasulullah. Amal ummati baina sittin wa sab'in, kata beliau. Usia umat antara 60 70. Wa qalilun jawaza dzalik, sangat sedikit yang melampauinya. Jadi yang sudah lebih 70 itu sudah plus itu hadiah-hadiah. Maka mohon maaf ya, yang on the way 40, 50 atau udah 60 gitu kan ya. Berapa menit sisanya? Bukan menit lagi, detik. Maka di sini kita muhasabah. Ya, untuk apa nih sisa detik usia kita? Ya, untuk apa kita habiskan? Ana-umrihi fi ma'afna. Untuk apa usia dihabiskan? Dan ini yang tersisa tinggal detik lagi. Kita berapa detik? Kita nggak tahu. Ajal kita ini sudah baku di sini, nggak berpindah. Bukan ajal yang datang kepada kita, tapi kita lah yang mendatangi ajal tersebut. Sedang berjalan kita ini menuju ajal masing-masing. Kita katakan kapan, jam berapa, sudah jelas, sudah pasti. Mau usah pusing. Yang kita desain adalah ya, sedang dalam kondisi apa kita menemukan atau bertemu ajal ini. Ini yang kita create sekarang.
Ya, kita berharap ada pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka pertanyaannya adalah, apa agenda besar untuk mengisi sisa detik yang terakhir ini? Jangan sampai terbuang begitu saja. Maka Allah jawab dalam satu surat Al-Asr. Sudah semuanya itu jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini jawabannya. Demi masa yang mana? Kita akan melalui 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu gak akan pernah kembali lagi. Ya, jangan mimpi ya kembali muda lagi. Nanti di akhirat baru balik muda lagi. Jadi gak ada cerita kakek nenek masuk surga, gak ada. Kenapa? Dikembalikan ke usia ya kekaranya ini. Masya Allah. Insya Allah ya semuanya ada ahlul jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini ya kalau kita lihat wal 'asr, apa artinya wal 'asr? Masa sekarang ini yang kita miliki, ini yang kita nikmati. Masa depan nggak menjamin bisa kita nikmati. Itu hanya harapan, hanya obsesi. Allah yang menentukan. Kita miliki ini wal 'asr. Tapi seribu saya ayat kedua menunjukkan betapa kebanyakan ini gagal. Innal insana lafi khusr. Ini kenyataannya. Sungguh kata Allah, kebanyakan manusia itu terperosok ke dalam jurang kerugian. Kenapa? Karena gagal dalam manage waktu yang hanya 1,5 jam saja. Nggak terasa. 3 detik lagi, 9 detik lagi sisanya. Kemana aja kita? Nah, maka di sini Allah jawab, kalau mau nggak rugi. Ya, karena orang-orang yang gagal memanage waktunya, dia buang begitu saja tanpa ada aktivitas atau ibadah yang membuahkan pahala insya Allah, maka dia akan merugi. Rugi hartanya, rugi waktunya, rugi usianya, banyak kerugian-kerugian. Maka Allah jawab agar tidak merugi. Maka isi detik-detik yang tersisa ini dengan 4 program besar. Apa itu? Yang pertama, illal ladzina amanu. Program apa? Meyakini kebenaran. Jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah ragu lagi. Ketika benar ayatnya, sahih hadisnya, pegang kuat-kuat. Ya, walaupun tidak logis, tidak masuk akal, ya, tidak berperasaan. Jika itu sumbernya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah, pegang kuat. Campakkan yang namanya adat, campakkan yang namanya kepentingan atau syahwat dunia. Ikuti haddu bin nawajid tersebut. Gigit dengan gerahan kita kuat-kuat. Karena goncangannya, godaannya, benar ayatnya, sahih hadisnya, pegang kuat-kuat. Inna dina indallahi al-Islam. Apa artinya? Coba ada 2 statement ya di baik ayat tadi. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguh agama yang benar adalah Islam. Atau yang kedua, sungguh agama yang paling benar adalah Islam. Mana yang Bapak pilih? Pertama atau kedua? Beda kan? Itu hipnotisme kata ya. Sungguh agama yang benar adalah Islam. Yang kedua, sungguh agama yang paling benar adalah Islam. Pilih yang mana Pak? Kalau pilihannya kedua, Islam paling benar, maka yang lainnya benar. Islam paling benar, gitu kan? Apakah seperti itu pemahaman? Tapi kalau pemahaman yang pertama, agama yang benar adalah Islam, dan selainnya adalah salah,
Mana yang apa ini? Pertama atau kedua? Pertama. Kuatkan inna dina indallah Islam. Agama yang benar adalah Islam, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti yang lainnya benar. Islam paling benar. Nah di sini, ya pegang kuat-kuat. Illal ladina amanu, ya kecuali orang-orang yang meyakini kebenaran. Karena sekarang itu di zaman terbalik, yang amanah dibilang pengkhianat, yang pengkhianat dibilang amanah, gitu kan? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada normalisasi perzinahan, normalisasi gitu kan? Ya Allah, kalau nggak kuat-kuat pegang ilal ladina aman, udah terbawa arus gitu. Habis terusnya untuk ikutin syahwat dunia. Baik, ini pertama, ya kuatkan, yakini kebenaran. Dan ketika meyakini kebenaran, itu jangan setelah observasi. Di awal harus pasti benarkan dulu itu benar. Ya, contoh misalkan bapak lagi ngopi, ya ada alat masuk, minum atau buang? Ada alat masuk, minum atau dibuang kopinya? Minum ya. Celupin dulu katanya. Kan? Gimana sunahnya? Dicelupin alatnya, kemudian buang alatnya, kemudian apa? Baca bismillah itu baru minum. Gitu kan ya? Jijik kan? Kenyataan lapangan gimana Pak? Dibuang nggak? Jujur. Dibuang tuh rata-rata. Mubazir, innal mubazirina kan ikhwana syayatin. Ya, orang mubazir itu siapa? Sahabatnya setan yang suka buang-buang makanan hanya gara-gara waktu masuk, gitu kayaknya. Ya sunnah sunnah. Walaupun tidak masuk akal. Oh ternyata ada observasi. Ya dilihat. Observasi mengatakan bahwasanya kenapa Rasulullah mengatakan celupkan. Oh ternyata di salah satu ayatnya ada penawarnya. Benarnya itu jangan setelah observasi, jangan di awal kita benarkan itu hadis Rasulullah. Jangan yakinnya setelah observasi itu jangan. Ya, ini terima aja, kabul aja dulu. Masalah logis dan logis belakangan. Yang penting akurasi ini ayat dan hadisnya benar nggak ayatnya. Ya kan? Sahih nggak hadisnya? Pegang kuat-kuat, walaupun tidak masuk akal. Contoh lain, pernah minum air kencing, unta, boleh nggak? Halal nggak? Masya Allah, ya. Ada yang pernah minum, Rasul mengatakan isyrabu min abwaliha bu albaniha. Itu harus mengatakan itu. Minumlah dari susu dan air kencing unta itu. Masya Allah, biasa tantangan. Pernah minum gak? Susu unta dengan air kencing unta. Jijik gak Pak? Itulah kebenaran. Diuji, yakin gak? Ya. Saya pernah uji jamaah tuh ketika buat umroh gitu kan ya. Nah, cuman jangan salah takaran Pak. Di takarannya itu di botol terbesar ya. Ada yang kecil kan ya. Nah, satu botol susu, air kecilnya setutup botol. Jangan sebotol susu sebotol air kencing kan. Takarannya harus benar gitu ya. Dan pastikan air kencing pun tak buat air kencing sih tukang unta gitu kan ya. Karena ternyata saya pernah nanya dengan ketua itu, kapan sih kencingnya gitu kan? Biasanya pagi atau menjelang maghrib gitu kan. Jadi tolong itu sama si Amu juga si Paman gitu kan. Masya Allah. Sekilas itu jijik, tapi benar hadisnya kuatkan, benarkan keyakinan. Allah. Baik, ini pertama program meyakini kebenaran. Tasdik saja meyakini saya belum cukup. Maka buktikan wa'amilus salihah, ya, mengamalkan kebenaran yang kita yakini. Ya, amalkan kebenarannya. Gak cukup yakin, ya yakin itu benar hadisnya, tapi amalkan juga. Di sini, ya, inilah porosnya. Jangan sampai kita selama ini berbuat baik, tapi tidak beramal soleh. Karena kebaikan itu beda dengan amal soleh.
Kebaikan biasanya ujungnya adalah apresiasi, sanjungan, pujian. Amal soleh bukan itu tujuannya. Banyak orang baik, ya, tapi butuh itu dia soleh. Apa itu soleh? Soleh maknanya adalah benar. Jadi amal soleh, amal yang benar. Setiap kebaikan itu belum tentu amal soleh, tapi setiap amal soleh sudah pasti itu kebaikan. Dan takaran kebenarannya bukan takaran masing-masing, bukan. Benar menurut Bapak itu mungkin gak sama dengan benar menurut Ibu, betul nggak? Maka takarannya bukan kita masing-masing. Takaran kebenaran adalah hanya dua. Pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mutaba'atul Rasul. Itu dua itu. Ketika kebaikan-kebaikan kita lihat karena Allah dan kebaikan tadi sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka berubah kebaikan menjadi amal soleh. Jelas. Itu dua rukun. Bagaimana cara merubah kebaikan-kebaikan menjadi amal soleh. Maka cek lagi, muhasabah lagi. Jangan sampai kita selama ini hanya berbuat baik, tetapi belum beramal soleh. Bunda Teresa, kenapa? Berapa nomor WA-nya? Baik orangnya, baik itu. Ya kan dia mungkin pada Joko gitu kan, baik banget sedunia tuh. Tahu kebaikan Bunda Teresa gitu kan. Tapi itu amal soleh bukan? Bukan. Karena apa? Cacat dalam syarat. Apakah tolong muhasabah ini? Ya, jangan sampai kita hanya berbuat baik, tapi itu ternyata bukan amal soleh. Perbaiki keikhlasannya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun di lapangan kadang kita terkecoh, ya, tentang sunnah ini. Coba saya coba ini ya. Ada 4 kaidah. Yang pertama, dalilnya ada, ya, contohnya ada. Ikuti kan? Dalilnya ada, contohnya ada. Ikuti. Walaupun berbeda pada prakteknya. Sederhana sholat kita aja. Satu saat pertama, saat kedua itu sholat itu pasti beda-beda. Betul nggak? Pas takbir tadi seragam atau takbirnya? Enggak seragam. Ya, ada yang di atas, ada yang di samping, ada yang di bawah, beda-beda kan ya. Tapi ada yang kesamaannya. Apa kesamaannya? Sama-sama 2 tangan. Itu kesamaan dilihat, yang perbedaan. Yang satu ketika takbirnya dikatakan Allah Akbar, itu upacara. Selagi 2 tangan, udah toleran saja. Masalah posisi kok beda, itulah sunatullah. Karena Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Siapakah yang melihat Rasulullah salat? Para sahabat. Berapa ribuan. Respon para sahabat apakah sama atau beda? Beda. Ada yang melihat Rasul dari belakang, dari tengah, dari kanan kiri. Persepsinya sama atau beda? Beda. Betul nggak? Maka itulah perbedaan. Tapi ada kesamaan. Ya, kayak tadi. Kesamaannya apa? Angkatan dua-duanya. Itu ini. Karena masing-masing berarti ada dalilnya juga. Gitu kan ya. Dan toleransi. Dan jangan mereka paling benar. Nah itu ya, penyakit juga. Udah toleransi saja. Apalagi tahiyat. Beda kan ya tahiyatnya? Ada dari awal at-tahiyatu. Ada yang bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang gerak-gerak, ada yang muter-muter. Ada enggak? Beda-beda kan ya? Tapi ada enggak kesamaannya? Apa kesamaannya? Sama-sama telunjuk. Yang bid'ah itu kalau tahiyat pakai jempol lah, itu betul. Jadi ini kesamaannya dilihat. Oke. Jadi jika ada dalil, jika ada contoh, walaupun tadi beda praktiknya, ikutin nggak? Ikutin. Yang kedua, dalilnya ada, contohnya sementara, Rasul nyontohin sementara, ikutin nggak? Amalan ikutin. Misalnya tarawih, ada kan dalilnya? Contohnya gimana? Masa nyontohin tarawih? Apakah tiap malam? Enggak. Jadi bid'ah nggak kalau ini Al-Ansari tarawih tiap malam? Kan Rasul nggak nyontohin.
Rasul nyakit berapa malam? 3 atau 4 malam kan berarti. Selebihnya Rasul nggak on lagi, ya. Di zaman Umar, ini masjid kok ramai gitu kan ya, banyak ini gitu kan. Di satu kali 1 imam. Karena Rasul pernah menyatakan kalau mau nyawat malam udah dawam lagi itu tiap malam jadi 1 imam. Nah, jadi nggak masalah ketika ada dalil walaupun contohnya sementara, benar ikuti. Kunut Rasul nyatain sementara sebulan nih, setelah itu udah nggak kunut lagi, ya. Jadi yang kunut benar nggak? Yang tidak kunut benar nggak? Terus yang salah yang mana? Selesai. Ya. Patokannya apa? Imam. Ju'ilal imam liwatamma bihi. Imam dibuat, dipilih untuk apa? Diikuti. Kalau imamnya kunut, maka mau ikut kunut. Bahkan Syekh Fauzan, dalam fatwanya adalah bagaimana ketika imam kunut sedangkan saya paham nggak kunut. Kalau irfa yadak semua amin, angkat kamu aminkan, nggak batal kok sholatnya. Bapak pahamnya nggak kunut, pas pulang kampung di kampungnya kunut misalnya, ikut nggak kunut, angkat tangan aminkan. Sebaliknya ketika imam tidak kunut dan bapak paham kunut, jangan kunut sendiri. Kadang kita bingung kan. Ini di Masjid Haram. Wah, Masjid Haram tuh NU. Emang kenapa? Tuh tarawihnya udah 11 tuh. Ada nggak di Masjid Haram Kota Nabawi 11 rakaat? Nggak ada. Minimal berapa? 20, bahkan lebih. Saya mau rakaat dengannya. Itu bid'ah nggak? Oh, berarti ini NU nih. Pas subuhnya lu nggak kunut ya. Jadi bukan pertanyaan Muhammadiyah, bukan. Ya, itu kan hanya ormas lagi. Dan luar biasanya saya baca sejarah bagaimana Buya Hamka dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya kan, Buya Hamka pentolan apa? Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pentolan Nahdi. Ketika mereka berdua, dua besar Nusantara itu ketemu dalam satu kapal dalam jalan haji. Luar biasa tolerannya. Ketika Buya Hamka menjadi imam dan dia tahu mau menjadi temannya itu Kiai Hasyim Asy'ari, Buya Hamka menghormati pendapat temannya. Sebaliknya ketika Haji Kiai Hasyim Asy'ari jadi imam, ada Buya di belakangnya, nggak kunut beliau. Sekali lagi udah toleran berarti kita nggak ada apa-apanya. Maka tadi ketika ada dalil, walaupun contoh sementara, ikuti kan? Ikuti. Yang ketiga, dalilnya ada, contoh nggak ada, ikutin nggak? Rasul tanya lah, tapi dalilnya ada. Gimana? Bingung. Misalnya apa? Mohon maaf ya, salaman habis sholat. Ada nggak contohnya? Nggak ada contohnya. Ya, sunnahnya pada sholat apa Pak? Istighfar, astagfirullah, itu kan sunnahnya. Ya, tapi boleh nggak kalau ada yang salaman lupa salamin? Boleh nggak? Ya, Rasul tanya tohin kan? Tapi kan dalilnya ada. Nggak? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua muslim yang bertemu. Ketemu itu kan bebas kan umum ya. Bisa sebelum sholat, bisa setelah sholat, bisa di pasar, di kantor, ketemu aja bersalaman, berguguran tuh dosa-dosanya. Jadi boleh ya kalau salam pada sholat? Boleh. Ya, jangan istighfar, astagfirullah, nggak salamin aja. Ya, memang sunnahnya baca istighfar. Toleran saja. Yang nggak boleh itu adalah salaman ketika sholat, baru nggak boleh. Udah sholat misalnya nggak boleh, dengannya. Baik, di sini, oke. Ketika ada dalil, nggak ada contoh. Pada Rasulullah dijamu oleh para sahabatnya itu namanya Bob, dan sering terjemahkan biyawak, salah ya. Biyawak itu kan dia karnivora. Kalau Bob itu adalah reptil yang herbivora, dia makan rumput. Emang jenisnya kayak reptil gitu, disuguhkan dengannya. Rasul nggak makan, para sahabat makan.
Ya, dan Rasul nggak melarang, nggak nyontohi, itu selera ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Ada ya, Rasul mendiamkan syarat makan binatang tersebut, berarti boleh kan halal. Rasul menanyakan apa? Selera, nggak mau. Ya kayak bapak ada yang suka jengkol, ada yang enggak gitu kan? Selesai. Jadi ketika apa? Dalilnya ada, contoh nggak ada, ikuti kan? Ikuti. Baik. Yang keempat, dalilnya ada, tapi samar, nggak jelas, beri samar. Contoh nggak ada, gimana mau ikuti gitu? Dalilnya ada, tapi samar dalilnya. Contoh nggak ada, ikuti nggak? Misalnya zakat fitrah, ya lancar pakai apa? Uang atau beras? Nah, dua-duanya. Beras ya? Beras. Baik. Sesuai sunnah nggak kalau zakat kita pakai beras? Enggak. Belum kan? Adakah Rasul zakat kita pakai beras? Enggak ada Pak. Dalilnya adalah ya zakat itu dapat dengan bitamar wal qamah, dengan kurma atau gandum. Itu dalil sahihnya. Enggak ada cerita dalil mengatakan zakat dengan beras, tidak ada. Oleh sahabat Muawiyah dikiaskan qis ala quti ahli bilad, kiaskan dengan makanan pokok setiap negara berbeda. Ya kan repot ya Pak ya. Baca kamu dengan kurma atau gandum, saya boleh makan, gimana cara masaknya? Maka kembali kepada negeri itu, makan pokoknya apa? Kita makan apa? Nasi bukan beras. Itu sama dengan beras jadi nasi ya tinggalnya. Itu dikiaskan, itu kan namanya gori, jadi sama pengkiasan tadi. Soalnya ada beli aslinya adalah kurma atau gandum gitu kan. Dikiaskan dengan makanan pokok di negeri itu. Di Papua nasi bukan apa tuh? Sama beda hal, itu zakat fitrahnya. Nah jadi selagi masih ada dalil, walaupun samar statusnya dan kata contoh, ikuti. Ini mutawatir Rasul seperti itu. Yang kelima, dalilnya enggak ada, walaupun yang samar enggak ada, contoh enggak ada, ikuti enggak? Nah, baru dibina. Jelas ya. Jadi 4 kaidah tadi. Dalilnya ada, contoh ada, ikuti. Dalilnya ada, contoh sementara, ikuti. Dalilnya ada, contoh enggak ada, ikuti. Dalilnya sama, contoh enggak ada, ikuti. Itu yang disebut dengan muta'abatul Rasul. Karena Rasulullah capek juga kalau nyontohin semuanya. Betul nggak? Nah, kan kadang-kadang yang bilang, Rasul kalau nyontohin, emang harus nyontohin sama Rasul semuanya? Enggak kan? Repot. Nah di sini patokannya apa? Ada di baik. Ini tentang wa'amilus salihah, mengamalkan kebenaran. Ya, bangun dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Ibrahim, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Baik, ini program yang kedua. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Apa itu? Menyebarkan, mendakwahkan, menyampaikan kebenaran yang telah kita yakini dan yang sedang kita dakwahkan, amalkan, sebarkan, sampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Bukan kita hanya menyampaikan, gak usah nunggu sore, gak usah nunggu menjadi ustaz. Pak hari ini tahu ilmunya, sampaikan kepada orang-orang tercinta kita, istri kita, pasangan atau anak-anak. Baik, kita dulu. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kemarin juga mencari sama Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Baik, waktu azan dan doa setelah azan dikumandangkan itu amalan yang buahkan pahalanya dibangunkan rumah di surga. Ya. Jadi ketika azan jawab, setelah azan baca doa itu, maka dipastikan pahalanya menunggu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, lanjut program yang ketiga untuk mengisi sisa titik usaha kita. Setelah meyakini kebenaran, yang kedua mengamalkan kebenaran, yang ketiga apa? Menyebarkan kebenaran. Sebarkan, sampaikan, dan jangan risau dengan hasil apa yang kita sampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan. Para rasul pun sama. Dari Nuh alaihissalam sebagai rasul sampai Rasulullah itu tugasnya hanya satu, wa ma alaina illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan. Untuk hasil Allah yang menentukan. Maka jangan kecewa jika hasilnya jauh dari harapan kita, dan jangan sombong ketika hasilnya sesuai harapan kita. Ketika berhasil dengannya itu izin Allah. Allah berkata, ketika gagal itu nggak gagal. Nah, makanya kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu di sini, Nabi Nuh itu berhasil atau gagal mendakwahi anaknya? Gagal atau berhasil? Gagal ya. Kenapa? Karena anaknya nggak ikut bahtera itu, gitu ya. Rasulullah, apakah beliau sukses atau gagal dalam mendakwai pamannya? Gagal. Buktinya apa? Masuk Islam kan? Nah, tolong persepsi seperti ini di rumah. Jangan lihat ujung, tapi apa? Nikmati dalam berproses.
Nuh alaihissalam itu beliau berhasil sukses dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena Nuh tidak diam. Yang salah tuh, yang gagal tuh ketika ayah mendiamkan anaknya. Itu baru gagal jadi ayah. Yang gagal itu ketika suami mendiamkan istri dalam kemaksiatan, itu gagal jadi suami. Tapi ketika kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, terus mengingatkan anak kita, mengajar anak kita, tapi hasilnya itu adalah kita berhasil. Nuh alaihissalam itu kekeh pengen anaknya itu ikut ke bahtera itu kan. Dia apa di dalam Quran? Ya bunai, irkam ma'ana. Kata Nuh, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Respon anaknya apa? Gak. Qala sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Enggak, sama naik gunung aja. Itu respon. Maka jangan hiraukan respon itu. Kita menyampaikan. Tapi tidak hanya sekali. Terus jangan bosan ingatkan anak kita, ingat perasaan kita. Itu tugas kita menyampaikan, mengingatkan. Masalah hasil Allah yang menentukan. Rasulullah SAW beliau berhasil mendakwahi pamannya. Kenapa? Rasul nggak dia kekeh Rasul. Dan bahkan ketika sadar Allah itu sempat dia akan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Adalah tegur. Ya Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, sungguh engkau nggak bisa ngasih hidayah pun kepada paman yang mencintai dia selama ini cukup tahu, nggak bisa. Kata Allah yang berkehendak ngasih hidayah. Berhasil kan Rasul? Berhasil. Begitu Bapak di sini. Jangan kecewa. Nikmati proses, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan Allah Tabaraka Ta'ala tidak akan pernah menzalimi ikhtiar hambanya. Maka tetap berbaik sangka, kuatkan dengan doa, maksimalkan ikhtiarnya, jangan pernah mundur. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Itu kan semuanya. Kita sakit dulu, capek dulu jadi kan. Di masa tua nanti kan jadi enak menikmati kan. Karena dulu di masa mudanya ketika awal nikah kita ini kedagangannya saling kompak milik anak-anaknya, tidak mendiamkan. Masuk usia balik kedagangannya terus kontrol. Coba tengok anak kita sudah balik dulu, jangan sampai kita lost kontrol. Maka yang saya terapkan di rumah, kamar anak itu nggak saya kunci saya bawa. Karena penyakitnya anak suka ngurung di kamar kan, kunci di kamar. Di rumah saya nggak ada bapak temukan kunci di kamar ini kecuali kamar ayah atau ibunya. Kamar anak nggak saya kunci, saya cabut kuncinya. Karena saya harus kontrol apa yang dilakukan di kamar itu. Baik, ini pendidikannya. Baik, watawasau bil haq, mendakwakan kebenaran. Dan tugasnya masalah ustaz bukan kita masing-masing dengan kemampuan dan segmentasi yang berbeda. Silakan dengan cara-cara ini dakwakan kebenaran, sampaikan. Baru yang keempat, ketika menyampaikan ada respon baik, ada respon yang tidak kita harapkan, maka obatnya adalah watawasau bis-sabr, ya, meyakini kebenaran, mengamalkan kebenaran, menyebarkan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Itu yang Hamka sampaikan dalam tafsir ajarannya. Disimpulkan surat Asr dengan 4 kalimat tadi: yakini kebenaran, amalkan kebenaran, sampaikan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Wallahu a'lam. Maaf, masa banyak baru 1 item saja. An umrihi fi ma'afna, usianya dihabiskan untuk apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.